Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalian lihat ini adalah landing page hasil dari web coding. Bagi yang kalian penasaran, ikutin tutorial ini ya. Nanti kita akan membahas gimana cara membuat landing page dengan web coding. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang masih awam terkait dunia perkodingan ya. Oke, kita langsung aja. Ini adalah website yang dibuat dengan web coding. Hasilnya seperti ini. Nah, oke kan. Apa nih yang membedakan dengan website-website yang dibuat dengan web coding lain? Jadi gini, biasanya website yang dibuat dengan web coding atau dengan AI itu punya kayak pattern gitu ya. Misal warnanya itu gradasi biru ungu, terus icon-iconnya itu dia template banget gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia mempunyai style itu yang nggak AI slope gitu. Dia punya karakteristik gitu stylenya itu. Mempunyai DNA webnya itu unik gitu. Dia nggak template. Nah, kita akan membuat landing page dengan web coding yang punya tes seperti itu. Karena pada dasarnya AI itu dia masalah tes itu menurut aku pribadi dia masih kurang. Dia itu kayak punya zona aman gitu. Sehingga ketika kita vibe coding dengan AI itu hasil dari vibe codingnya itu akan mempunyai karakter-karakter yang bisa kelihatan bahwa itu dibuat dengan AI gitu. Oke guys, langsung saja. Yang pertama kita perlu persiapan. Yang perlu disiapkan adalah pertama GPTS ya. GPTS ini custom saya buat. Nanti linknya akan saya share di deskripsi atau bisa dicek di grup WA ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum gabung di grup WA, feel free buat join karena ini juga gratis, bukan kelas yang berbayar. Jadi ya udah join aja gitu. Nanti kita di sana bisa diskusi lebih lanjut. Oke. Setelah itu kita butuh nih anti gravity. Nah, nih anti gravity. Sip. Nah, kita butuh anti gravity ya. Nanti kalian bisa download dari link ini. Terus untuk installnya gampang, tinggal next next saja pokoknya. Terus nanti kalian login pakai akun Gmail kalian. Setelah itu yang terakhir kita butuh Firebase. Firebase ini untuk apa? Yaitu untuk hosting sama buat dapetin domain ya. Nanti kita pakai ini biar bisa online dan ini free, ada tier free-nya. Oke, lanjut setelah persiapan kalian nanti yang pertama adalah mengenerate prompt yang akan dimasukkan ke anti gravity. Jadi kalau hmm, biasanya itu flow-nya itu adalah kita membuat UI UX dulu ya, bisa pakai Figma atau yang semisalnya. Tapi proses itu kita kita nggak lakukan, kita pakai GPTs ini untuk membuat prompt, untuk membuat konsep web, untuk membuat perintah nanti di Anti-Gravity untuk membuat visualnya seperti apa dan UI UX-nya seperti apa. Oke, kita pengen buat apa nih? Web apa? Nah, ini kalian bebas ya, boleh 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 web apapun sesuka kalian, tidak harus sama dengan konsep tidak tidak harus sama dengan niche yang aku buat di sini. Apa ya ini guys? Buat web jual apa ya? Tiba-tiba ngeblank nggak ada ide. Oh ini aja web jasa.
nanti GPT akan memberikan output berupa prompt, di mana prompt ini akan kita masukkan ke anti gravity nantinya. Kita baca dulu ya. Nah, sebenarnya prompt ini tuh aku buat sebenarnya buat Gemini guys. Cuma ketika aku masukkan ke Gemini emang hasilnya itu lumayan sih menurut aku ya, lumayan amazed juga. Tapi masih ada feel yang kurang gitu. Masih ada sentuhan AI slope-nya itu masih kelihatan gitu. Makanya lebih enak dimasukkan ke anti gravity gitu. Di anti gravity itu dia bisa generate image juga. Kalau di Gemini itu dia biasanya pakai gambar-gambar yang free di internet kayak dari Unsplash gitu-gitu. Oke, kita lanjut. Oke, 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 oke. Langsung aku copy. Nah, sekarang kita masuk ke anti gravity ya. Kita open folder. Kalau belum ada folder, kita buat lagi di sini foto. Oke, kita select folder. Langsung kita kopas di sini guys nanti. Ini kita nunggu dulu ya. Setelah kita kopas, kita di sini pilih planning. Untuk modelnya kita pilih Gemini 3 Pro. Oke, klik send. Kita tunggu prosesnya. Lama nih. Ini aku langsung ntar cepetin aja ya. Nah, ketika proses itu nanti akan ada yang perlu di save seperti ini ya. Kita save aja nanti. Ini enter aja. Kita cepetin ya guys. Ini save lagi ya. Nah, ini masih proses untuk generate image ya di dia pakai Gemini. Ini masih proses generate. Nah, di sini dia perlu save lagi, kita klik ke save. Oke, udah selesai semua ya. Terus kalau udah selesai seperti ini, dia akan mengenerate file walkthrough.md. Nah, di sini bisa kita lihat uh, apa yang sudah dia buat gitu kan. Terus penjelasan apa ya, cara running gitu kan. Nah, ini untuk cara runningnya kita kopas aja di sini ya. Kita kopas, copy, oke, terus kita paste di terminal. Kita paste di sini di paling bawah ya. Nah, untuk teman-teman jika terminalnya ini nggak ada, bisa diklik dengan cara mengklik toggle di atas itu ya, teman-teman. Oke, kita open websitenya. Nah, udah tampil nih. Nah, seperti ini. Ini mungkin ada yang
perlu diperbaiki ya. Coba kita review pelan-pelan. Oke, oke. Load more-nya ini nggak jalan ya. Oke. Ya, load more itu nggak jalan ya. Biasanya kalau seperti ini kita perlu back end ya. Fungsinya nanti jika banyak gambar kita bisa save di back end, terus jika di load more gitu bisa keluar lagi gambarnya. Tapi ini kan kita fokus ke front end dulu ya. Ke landing page lebih tepatnya. Jadi nggak nyentuh back end kita. Ini juga view portofolionya tombolnya kurang kurang kontras, kita perbaiki. Terlihat kontras. Nah, terus nah di sini juga ada gambar signature yang rusak. Kita capture terus kita prompt di sini. Oke, setelah itu kita review lagi apa yang perlu diganti. Nah, ini di sini juga Sarah Jenkins, nggak ada foto profilnya ya. Kita tambahkan. Oke, setelah itu oke, paling kita tambah sedikit efek-efek gitu ya, biar smooth UX-nya. Nah, oke, kita enter. Kita tunggu biar engine-nya memproses. Dah, kita biarin, kita liatin dia. As a manager kita. Ya gitu ya konsepnya teman-teman ya. Jadi kita merintah aja AI-nya ini. Kita nggak perlu nyentuh bahasa pemrogramannya. Cukup kita berikan prompt-prompt gitu kan. Nah, ini dia mengenerate image baru lagi nih. Karena kita kan tadi meminta untuk memperbaiki dan ada gambar foto profil yang belum ada ya tadi ya. Tapi sepertinya ini nggak transparan. Tapi coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke, ini udah selesai. Coba kita cek lagi pelan-pelan. Altar. Sorry, sorry, typo. Oke, ini gambar hasil generate-nya. Oke, oke, ini diprogram ulang oleh AI-nya. Ada penambahan juga ada pengurangan kode. Oke, ini penjelasan singkatnya. Oke, kita lihat webnya. Nah, untuk tombolnya udah bagus ya, udah sedikit, sedikit terlihat, lebih terlihat lah ya. Terus juga lebih smooth. Oh, tapi ini harusnya transparan, benar kan? Harusnya ini transparan. Nanti kita minta tolong chat GPT aja buat merubah jadi transparan. Kita ambil asetnya ya, mana? Signature. Nah, ini kita copy, kita ke chat GPT, kita minta buat jadi transparan. Oke, sambil nunggu kita review lagi ya. Oke, nah ini biarin aja udah seperti ini. Oke, start project. Nah, ini nanti perlu kita revisi juga nih. Start project.
Kalau kita ketik dia akan ada respon apa nih? Coba ya. Hello, can you help me? Can you help about reading photograph? Send. Oh, tidak ada respon apapun. Nah, nanti kita bisa pakai ini untuk redirect ke WA aja ya. Jadi call to action gitu ke WA. Oke. Nah, kita pecut lagi AI-nya agar dia. Oh, dan ini favicon-nya kan belum ada ya. Ini masih default bawaan dari VT ya. Oke, kita pecut AI-nya lagi di sini. Kita buat prompt. Tambahkan CTA ke WA untuk send message. Tambahkan favicon. Oke, enter. Kita balik ke sini. Nah, ini udah transparan, cuma kita perlu meresize ya agar area kosongnya tidak terbuang sia-sia gitu. Bisa fit gitu gambarnya. Kita save dulu. Aset. Oke. Nah, ini kita replace aja ya, guys. Oke. Biasa aku tuh pakai ini. Apa tuh? Lupa lagi namanya. Ntar kita buka ya. Nah, ini Microsoft Designer. Dia itu free bawaannya Microsoft. Bawaannya Windows. Nah, kita resize, kita pepetin aja ke gambarnya. Oke. Oke. Kita save. Save. Plus. Nah, kita cek lagi dari atas yuk. Nah, ini udah bagus nih, udah transparan nih. Masih running ya? Nah, oke, udah kelar. Kita cek lagi. Kita review hasilnya. Kita review. Favicon udah oke. Nah, ini ngapain ada chat on WhatsApp di sini? Coba kita cek. Oh, belum fungsi ya. Ini malah ada tombol di sini. Perintahnya kayaknya nggak memahami perintahku nih. Ini udah jalannya. Oke, kita prompt lagi biar bener. Nah, kalau kayak gini kita pakai Opus. Kalau Opus ini dia lebih kuat di logic ya. Kalau terkait desain tuh kalau menurut saya lebih bagus Gemini 3.0 Pro. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ke sini ya, oke. Ini ke sini kan? Oke. Enter. Sorry. Oke. Biar dia proses dulu. Oke, udah kelar, kita cek lagi. Nah, coba ya. Nah, gini kan cakep. Dia jadi akan meredirect ke WA dengan format kayak gini ya. Nanti kalau kita continue to WhatsApp, nanti akan keluar ke WhatsApp, masuk ke WhatsApp sorry. Oke, kita review dikit.
Oke, mantap, mantap. Nah, kalau kayak gini kan nggak kelihatan AI slow banget ya. Desainnya itu punya karakter gitu, nggak kelihatan template AI gitu. Kayak ikonnya ini kan, kalau AI itu kan ada ciri khas gitu, kayak warna-warnanya itu warna-warna AI gitu kan. Ikonnya juga kadang merah, hijau, biru gitu. Ikonnya kalau kayak gini kan dia punya style karakter yang konsisten gitu. Oke, oke. Udah cakep. Kurang lebih kayak gini ya guys. Nanti nextnya kita akan lanjut cara deploy biar bisa dibuka secara online. Kita pakai yang gratisan, pakai Firebase. Cukup ya untuk video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa discuss di grup kalau ada pertanyaan. See you.